justru diciptakan oleh orang-orang pandai tapi berkarakter hina, yang sering tersasar untuk mempercayai agar secara otomatis berkontribusi turut nge-share adalah orang-orang baik yang berpengetahuan pas-pasan. Hoax memang ada sejak manusia diciptakan. Kita tahu setan mulai berani membuat hoax sejak adanya Nabi Adam di dalam surga. Dari sejarah itu, maka dimungkinkan hoax akan terus ada sampai akhir kehidupan ini. Dengan adanya jaringan internet, hoax makin sulit dibendung. Karenanya, sebagai orang Islam, hal bijak yang perlu kita lakukan bukan sekedar bagaimana memburu penyebar hoax, itu tidak seberapa penting. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita menata kepribadian kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita. Kualitas takwa yang betul-betul menopang semangat agar ke depan yang kita tanam adalah kebaikan demi kebaikan. Dan sedapat mungkin mari kita usahakan dengan penuh kesungguhan sikap, ucap, dan tingkah laku kita jangan sampai menggores hati orang lain, meninggalkan luka lahir maupun batin, atau merugikan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu tanda akhir zaman adalah makin maraknya fitnah. Adapun pintu fitnah yang paling dahsyat dan sangat membahayakan adalah hoax atau berita bohong yang disebar dengan tujuan-tujuan nista untuk menjatuhkan pribadi atau tokoh-tokoh tertentu, melemahkan instansi dan organisasi-organisasi kemaslahatan, meruntuhkan kepercayaan, dan bahkan untuk melumpuhkan sebuah kekuatan negeri. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, hoax justru diciptakan oleh orang-orang pandai tapi berkarakter hina. Dan anehnya, yang sering tersasar untuk mempercayai agar secara otomatis berkontribusi turut nge-share adalah orang-orang baik yang berpengetahuan pas-pasan. Hoax memang ada sejak manusia diciptakan. Kita tahu setan mulai berani membuat hoax sejak adanya Nabi Adam di dalam surga. Dari sejarah itu, maka dimungkinkan hoax akan terus ada sampai akhir kehidupan ini. Terlebih saat ini dengan adanya jaringan internet, hoax makin sulit dibendung. Karenanya, sebagai orang Islam, hal bijak yang perlu kita lakukan bukan sekedar bagaimana memburu penyebar hoax, itu tidak seberapa penting. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita menata kepribadian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 139 dengan tegas memberikan pemahaman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahazzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan jangan bersikap lemah. Ada berita dibaca tanpa disaring lalu di-sharing. Ini sikap yang lemah. Wala tahzanu, jangan risau. Wa antumul a'laun, padahal kalian semua adalah orang-orang yang diangkat derajatnya. In kuntum mu'minin, selagi kita semua ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Jika ada iman, maka kita berada dalam kemuliaan. Dan orang yang mulia tentu tidak mungkin bersikap lemah dan bersedih hati. Yaitu tadi, tidak mudah percaya dan atau gampang menyebar berita yang belum kita ketahui secara pasti kebenarannya. Kaum muslimin rahimakumullah,
terkait dengan berita dan bahayanya bila terpapar hoax. Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat khusus yang sering dibaca di masjid-masjid itu sebelum sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Untuk kita ingat kembali bahwa setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung pesan bahwa ayat ini merupakan unsur penting dalam menjaga keimanan. Sebagaimana Al-Hujurat ayat 6 ini mengaitkan antara keimanan dan berita. Jadi dikaitkan secara khusus antara keimanan dan berita. Seakan-akan Allah berfirman, kalau ingin betul-betul menjaga keimanan, maka berhati-hatilah dengan berita. In ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita. Kita insya Allah semuanya tahu fasik adalah orang yang paham agama tapi suka melanggar ajaran agama. Sebagaimana ciri-ciri pencipta hoax, yaitu orang pintar tapi mempunyai karakter mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Fatabayyanu, maka periksalah berita itu dengan teliti, klarifikasilah. Terlebih berita tentang sebuah konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita semua, idza jalasa ilaikal khasman, kalau duduk kepadamu, hadir kepadamu dua pihak yang sedang punya konflik, fala taqdi bainahuma, maka jangan cepat-cepat menghakimi, hatta tasma'a minal akhar, sampai engkau mendengar pengakuan, penuturan atau laporan dari pihak yang lain. Kama sami'ta minal awal, sebagaimana laporan dari pihak yang sudah memberikan keterangannya kepadamu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau idza fa'alta dzalik, kalau mengerjakan seperti itu tahapannya, tabayyana lakal qada, maka keputusannya akan jelas benar. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah antusibu qauman bijahalah. Kalau kita tidak hati-hati dengan hoax, misalkan terkait haji yang sekarang ramai itu sedang menghantam Kementerian Agama. Kalau tidak hati-hati, kita akan menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Akibat tidak adanya upaya klarifikasi, atau ada klarifikasi tapi tidak dilakukan secara matang. Misalkan dibentuk tim investigasi, turun ke lapangan, tapi timnya salah masuk ke pintu yang satu pihak juga. Akhirnya data yang masuk keliru. Ini sering terjadi di negeri kita, bahkan di kabupaten kita juga pernah terjadi. Kalau di kelas dunia, kita bisa saksikan bagaimana nasib Muammar Gaddafi dan Saddam Hussein. Dua-duanya merupakan pembela rakyat yang akhirnya mati, dieksekusi oleh rakyatnya sendiri akibat masifnya hoax yang disuntikkan ke pemikiran rakyatnya. Na'udzubillah min dzalik. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Biasanya penyebar hoax itu kalau sudah ketangkap mewek. Bukan hanya itu, khawatirnya akan seperti rakyat Irak dan Libya yang baru kini menyesal setelah mereka paham bahwa mereka korban dari badai fitnah yang dihembuskan orang-orang nista. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita ke depan mari lebih berhati-hati, karena ayat tadi menjelaskan jika kita betul-betul serius memperbaiki keimanan kita, salah satunya adalah juga kita berhati-hati terhadap berita yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya
diembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian di negeri ini. Semoga Allah selalu membimbing kita agar kita bisa bersikap lebih mulia, sehingga kita dan anak cucu kita selamat dari kebodohan yang tidak kita sadari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad kullu hadis sumadina wa